Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uh, Perkenalkan, nama saya Falah Ahmad. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Insya Allah pada hari ini, pada video ini, saya ingin menjelaskan, ingin sedikit mempresentasikan poin-poin saya tentang Qadariyah, Jabariyah, dan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Baik, langsung saja. Ya. Jadi kita akan membahas uh, tentang Qadariyah, Jabariyah, dan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya ini tugas kelompok, namun karena kelalaian saya harus mengerjakannya sendiri. Ya. Yang pertama kita harus membahas sejarah Qadariyah dan Jabariyah. Jabariyah dan Qadariyah sebagai pemahaman esensinya sudah berusia lama, jauh sebelum datangnya Islam. Paham ini sudah terdapat di kalangan Yahudi dan Nasrani, bahkan juga kaum filosof kuno. Kemudian sejak Nabi Muhammad SAW, bibit paham Jabariyah dan Qadariyah sudah terdapat di kalangan umat Islam. Nabi pernah memarahi dua orang yang sedang bertengkar tentang ayat-ayat takdir dan diduga bahwa yang bertengkar itu memiliki kecenderungan yang berbeda. Satu Jabariyah dan lainnya Qadariyah. Nah, jadi pada masa sebelum datangnya Islam dan filosof kuno maupun pada saat zamannya Nabi Muhammad SAW, kedua paham ini belum ditentukan namanya, tapi konsepnya hampir sama. Gitu. Jadi mereka cenderung sering berbeda paham tentang paham Jabariyah dan Qadariyah. Namun belum ada nama yang mewakili paham-paham tersebut. Nah, maka dari itu puncaknya kedua paham ini ditentukan saat pemerintahan Muawiyah. Jadi secara politik Muawiyah itu memanfaatkan paham Jabariyah dan menyatakan bahwa dirinya menjadi penguasa, yaitu adalah bentuk kehendak Tuhan. Nah, kemudian beberapa pengkritik seperti Ma'bad dan Ghailan menentangnya dengan paham yang diberi nama Qadariyah. Jadi secara garis besar Jabariyah itu yang bahwasanya setiap hal yang ada di dunia ini adalah kehendak Allah dan kita tidak mempunyai kehendak bebas gitu. Nah, Ma'bad dan Ghailan itu menentang dan mengkritik pemerintahan Muawiyah pada saat itu. Nah, pengertian Qadariyah menurut bahasa Qadariyah berasal dari Qadaro, Yaqduru, Qadirun, yang artinya memutuskan atau menentukan. Kedua dari kata Qadara, Yaqdiru, Qadaratan, Muqadaratan, Maqduratan, Naqdiratan, yang artinya memiliki kekuatan dan kekuasaan. Nah, menurut istilah yang dipakai oleh ahli teologi, ialah manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya, atau manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Nah, pemahaman Qadariyah, menurut Qadariyah, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menghancurkan kezaliman. Ini perlu digarisbawahi, yaitu manusia diberi daya oleh Allah dan kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan sehingga dinamakan aliran free will and free acts. Free acts. Jadi manusia juga diberikan kebebasan untuk memilih antara melakukan suatu kebaikan dan keburukan, dan mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kelak di hari akhir. Nah, bila manusia melakukan perbuatan baik, maka dia akan memperoleh pahala di sisi Allah dan akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup di akhirat. Sedangkan mereka yang melakukan perbuatan buruk tentu sebaliknya. Nah, tokoh-tokoh Qadariyah yang pertama ada Ma'bad al-Juhani. Ia berasal dari suku Juhaina dan tinggal di sekitar Madinah, Arab Saudi. Dia adalah salah satu pendiri aliran Qadariyah. Dia mendapat paham ini setelah Sinbua, namun dinyatakan salah oleh beberapa sahabat Nabi. Jadi ia mendapat paham Qadariyah ini dari Sinbuya. Kemudian ada Ghailan al-Dimashqi. Ia adalah murid Ma'bad al-Juhani atau mendapatkan paham dari Ma'bad al-Juhani. Ia lahir di Damaskus, terkenal sebagai orator hebat dan ahli debat ulung.
dan ia mendapat dari Muhammad dan mengembangkan konsepnya. Lalu Galen juga menyangkal kepercayaan pada takdir atau fatalisme. Pemikiran Galen ditandai dengan penggunaan akal dan penggunaan logika dalam bernalar. Galen berpendapat bahwa teks Al-Quran harus ditempatkan di bawah mikroskop pikiran dan teks kenabian. Hadis tidak boleh bertentangan dengan teks Al-Quran. Galen Al-Dimashqi ini juga bisa dibilang berpaham Mu'tazilah. Nah, ini Jabariyah. Menurut etimologis, kata Jabariyah berasal dari kata Jabaroh yang berarti pemaksaan atau aliran yang berpaham tidak adanya ikhtiar bagi manusia. Sedangkan menurut istilah atau terminologis di kalangan para ahli teologi adalah suatu aliran atau paham yang berpendapat bahwa manusia dipaksa oleh Tuhan atau tidak mempunyai kekuasaan dan pilihan sama sekali. Atau manusia dalam kehidupannya serba terpaksa atau majbur. Nah, pemahamannya menurut aliran Jabariyah, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Segala gerak dan perbuatan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah dari Allah semata. Sehingga aliran ini dikatakan fatalis atau predestination. Meskipun demikian, manusia tetap mendapatkan pahala atau siksa karena perbuatan baik atau jahat yang dilakukannya. Jadi, paham ini berpendapat bahwa setiap hal yang kita lakukan itu sudah ditentukan dan sudah menurut kehendak Allah gitu. Jadi kita tidak bisa mengubahnya sebenarnya. Tokoh Jabariyah. Yang pertama ada Al-Jad Ibnu Dirham. Nah, dia adalah orang yang pertama memunculkan paham Jabariyah. Ia dilahirkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan mencetuskan pendapatnya pada masa pemerintahan Marwan Ibnu Muhammad, dan pada itu ia bertemu dengan Jam Ibn Safwan. Nah, lalu kedua ada Al-Jah Ibn Safwan. Dia adalah tokoh pendiri Jabariyah yang sesungguhnya, sehingga aliran ini pada namanya disebut juga Jahmiyah gitu. Jadi sebelum Jabariyah ini juga disebut Jahmiyah. Lalu yang ketiga ada Abu Abdillah Hasan Ibn Muhammad Al-Najjar. Dia adalah tokoh Jabariyah yang moderat, namun dia sering berpindah-pindah paham gitu. Kadang hari ini Mu'tazilah, besoknya Jabariyah, besoknya lagi Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan akhirnya membuat paham sendiri. Ini Abu Abdillah Hasan Ibn Muhammad Al-Najjar. Sejarah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah sebagai aliran atau paham keagamaan dapat dilacak dari fenomena kemunculan berbagai firqah atau golongan di kalangan umat Islam pada Khulafaur Rasyidin. Akhirnya firqah-firqah tersebut berawal dari latar belakang politik setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nah, dari munculnya beberapa kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam tersebut, paham Ahlussunnah wal Jamaah mulai muncul sebagai paham ajaran yang masih memegang teguh ajaran yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para generasi sesudahnya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah. Nah, secara bahasa, ahli berarti keluarga, family, golongan penganut atau pengikut. Secara istilah pengertian tidak berbeda dengan secara bahasa, kecuali dengan meninjau kata yang menjadi sambungannya. Lalu secara bahasa, sunnah berarti jalan, baik yang diridhoi Allah maupun yang tidak, cara atau perilaku baik yang terpuji atau yang tercela. Nah, secara bahasa jamaah berarti berasal dari kata al-ijtimah, berkumpul atau bersatu, atau sekumpulan dan jumlahnya banyak. Secara istilah al-jamaah itu generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'in, dan generasi yang sudahnya mengikuti ajaran Nabi SAW. Nah, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akidah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang sempurna, yaitu Allah dalam sifat yang satu atau esa, sifat wajib jumlahnya ada 20, sifat mustahil jumlahnya ada 20, dan sifat jaiz. Kedua ada beriman terhadap hal-hal gaib dan sebagaimana yang terangkan dalam nas Al-Quran dan hadis. Ketiga adalah mempercayai bahwa esok di akhirat orang mukmin dapat melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-firman-Nya. Iman adalah ucapan dan perbuatan yang dapat bertambah dan berkurang. Tambah keimanan dengan ketaatan dan kurang dengan keimanan dengan kemaksiatan. Lalu yang kedua ada dalam bidang akhlak dan tasawuf. Takhali yaitu menggosokkan atau meriskan diri dari sifat dan perbuatan yang tercela, baik lahir maupun batin, seperti sombong, hasut, dendam, iri hati, dan sebagainya.
Lalu ada tahali, yaitu mengisi atau membiasakan diri dengan sifat dan perbuatan yang terpuji, seperti ikhlas, tawadu, suka menolong, dan sebagainya. Lalu ada tajali, yaitu melakukan sesuatu yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, seperti sedekah, zikir, dan mengerjakan sunnah-sunnah. Nah, lalu pemahaman al-sunnah wal jamaah dalam bidang fikih. Yang pertama ada at-tawasud, sikap tengah-tengah, tidak ekstrim atau tidak kiri kanan. Lalu ada at-tawazun, seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli dan dalil naqli. Lalu ada yang tidak, sikap tegak lurus. Lalu yang ketiga at-tasamuh, toleransi, menghargai perbedaan pendapat dan menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama, namun tidak membenarkan dalam konteks akidah. Nah, tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama ada Al-Asy'ari atau Abu Hasan Al-Asy'ari. Ia lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi. Nah, dan kita berhenti sejenak. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Nah, pemikiran-pemikiran Al-Asy'ari yang terpenting adalah mengenai Tuhan dan sifatnya, kebebasan dalam berkehendak, akal dan wahyu, dan kriteria baik dan buruk. Maksud dari Tuhan dan sifat-sifatnya menurut Al-Asy'ari yaitu Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat dan sifat-sifat itu tidak boleh diartikan secara harfiah, tapi secara simbolis. Lalu yang kedua ada kebebasan dalam berkehendak Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta khalik atau perbuatan manusia, sedangkan manusia adalah yang mengupayakannya. Muktasib kedua, kodimnya Al-Qur'an. Akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif. Serta dalam menentukan baik dan buruk, Al-Asy'ari lebih mengutamakan wahyu daripada akal. Lalu yang kedua ada tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, ia bernama Abu Mansur al-Maturidi. Nama lengkapnya adalah Abu Mansur Muhammad Ibn Muhammad bin Mahmud al-Maturidi, lahir di Maturid, daerah Samarkand atau Uzbekistan.
Tahun kelahirannya tidak pasti, namun diperkirakan sekitar pertengahan abad 3 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Nah, pemikiran-pemikiran penting antara lain tentang akal dan wahyu dalam pemikiran teologi, perbuatan manusia, melihat Allah dan kalam Tuhan. Nah, dalam akal dan wahyu dalam pemikiran teologi, Al-Maturidi mendasar pada Al-Quran dan akal. Namun porsi yang diberikan pada akal lebih besar daripada yang diberikan pada Al-Ash'ari. Kedua adalah perbuatan manusia, yaitu perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Beliau mempertemukan antara ikhtiar sebagai perbuatan manusia dengan kodrat Allah sebagai pencipta perbuatan manusia. Lalu yang ketiga melihat manusia. Jadi manusia dapat melihat Allah, namun kelak di akhirat tidak dalam bentuknya bila kaifa, karena keadaan di akhirat tidak sama dengan keadaan di dunia. Lalu yang terakhir kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nasi atau sabda yang sebenarnya atau kalam abstrak. Kalam nasi adalah sifat qadim bagi Allah, sedangkan kalam bersusun dari huruf dan suara adalah baharu atau hadis. Kalam nafsi tidak dapat kita ketahui hakikatnya bagaimana Allah bersifat dengannya. Bila kaifa atau tidak diketahui kecuali dengan suatu perantara. Kesimpulannya adalah Qadariyah adalah paham menyatakan bahwa manusia itu memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Atau secara garis besar, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan perjalanan hidupnya. Tokoh pemikir dan penyebar pertama kali paham Qadariyah adalah Ma'bad al-Juhani dan dilanjutkan oleh Al-Ghailan al-Dimashqi. Kedua adalah Jabariyah adalah paham berpendapat bahwa manusia dipaksa oleh Tuhan atau tidak mempunyai kekuasaan untuk mengatur hidupnya. Jadi manusia itu tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Segala gerak dan perbuatan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah dari Allah semata. Sehingga aliran ini dikatakan fatalis atau predestination. Meskipun demikian, manusia tetap mendapatkan pahala atau siksa karena perbuatan baik atau jahat yang dilakukannya. Beberapa tokoh paham ini adalah Al-Had ibn Dirham, Al-Jahm ibn Safwan, dan Abu Abdillah Hasan bin Muhammad Al-Najjar. Nah, kemudian yang terakhir, Ahlus-Sunnah wal Jamaah adalah paham bersandar pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, baik hal gaib maupun nyata. Ahlus-Sunnah wal Jamaah tidak sejalan dengan Syiah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, dan lain-lain. Beberapa tokoh Ahlus-Sunnah wal Jamaah antara lain Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nunal kolami wa maesturu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.